eh, Unai Emery itu pelatih pintar, pelatih adaptif, Hmm. pelatih yang nggak malu-malu tuh kalau misalnya Liverpool dikalahkan Inter atau misalnya entah di match yang mana lah dia nonton gitu kan, dia bisa menyesuaikan tuh ke Hmm. dan menyalurkan ke pemainnya. Ya. Liverpool juara champion mau berapa kali pun aku secara pribadi nggak peduli. Asal bukan juara liga ya. Asal dalam buahnya liga. Jadi liga Iya itu betul. beda City. Betul betul betul. Domestik aku nggak peduli City mau berapa kali karena Ya, yang betul. pentingnya Liverpool. Betul Sebenarnya itu betul. poinnya. Betul betul. Ya, itu memang mentalitas fans United itu seperti itu. Nggak masalah Liverpool tuh juara juara Champions League berapa kali, mau 9 kayak mau bintangnya banyak ya nggak masalah selama rekor juara liganya tuh nggak ngalahin United. Nah, jangan sampai dikejar, ya kan? Oke, welcome back to The Number 10 Show. Seperti biasa, supaya nggak terlalu kosong-kosong banget ini isi postingan ya kan. Maklum Walaupun hari sebenarnya lagi libur, lagi libur. lagi libur terus ya akhir musim sudah mulai menunjukkan tanda-tandanya nafsu-nafsu nonton bola itu sudah Ya, berkurang ini gitu kan. momen-momen ini, momen-momen di mana sepak bola itu membosak mulai mulai kehilangan ini. Udah antusiasnya udah kurang karena di beberapa liga sudah ketahuan siapa yang juara walaupun Hmm. masih dua liga teratas, Liga Inggris sama Liga Italia masih ada title race lah. Tapi ya untuk pertemuan kali ini kita menyingkirkan dulu lah dari liga Domestik. liga domestik ya. Jadi yang lagi hangat-hangatnya nih dua match semifinal Champions League. Mhm. eh yang jadi sedikit anu lah memberi obat lah atas gairah, membangkitkan gairah lah kan. Jadi ada minat tuh. Jujur kalau misalnya nggak ada bola, scroll Twitter tuh agak males tuh. Ya betul ya, iya benar 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 benar. Karena kalau ujung-ujungnya ketemunya dengan TXT apa gitu kan, Hmm. lelucon apa, garing gitu kan. Tapi kalau dari banter-banter sepak bola itu yang bikin menggairahkan tuh. Jadi yang pertama nih yang mau kita bahas, terkait Villarreal Liverpool nih. Ah, Sama-sama kita tahu lah kan Villarreal ini mm-mm. udah hitam di Champions League musim ini, terutama yang sedikit bikin heboh beberapa minggu lalu. Ya, Salah satu pandit Indonesia, coach coach Justin itu Justin, kan sempat agak terpleset gitu kan. ya, Walaupun sebenarnya memang dari statementnya itu masih bisa dia bela diri dan aku juga sebenarnya itu sih fine-fine aja, nggak ada yang berlebihan sebenarnya kan, karena mm-mm. dibilang 1 juta% apa gitu Bayern Munchen yang lolos pada saat lawan Villarreal. Ya. Tapi pada akhirnya ditegaskan lagi bola itu bundar ya. Dan dari pengalaman itu sebenarnya sempat terbersit dari saya pribadi juga sempat terbersit kalau Villarreal ini bakalan bisa memberikan kejutan. Dan Mhm. sebenarnya sempat juga ada harapan itu di Ya, di awal-awal pertandingan Liverpool. Tapi kalau menurut Mirwan nih, khususnya dari match yang Villarreal Liverpool yang terakhir empat 4-2. yang 4-2 ya, Nah, 3-2, 3-2, 3-2 ya, 3-2. Ya. 2-3 kan. Ah, ah. Kira-kira gimana nih sekilas lah dulu pendapat awal dari Mirwan. Eh, Luis Diaz udah. Luas, yes is the man. Luis Diaz is the man. Jadi Luis Diaz ini menjadi pembeda ya, karena sebenarnya kan Luis Diaz ini eh, nggak masuk starting 11 kan, Mm-mm. jadi masuk di babak kedua. Mm-mm. Tapi kira-kira kenapa Bang Luis Diaz ini kan dia masih pemain baru di Liverpool. Mungkin karena jiwa mudanya itu kali ya. Eh, Pemain baru terus nothing Amerika tulus. Latin, Amerika Latin pengen ngebuktiin diri dan eh, kayaknya Klopp suka sama pemain si Luis Diaz ini. Jadi instruksi Klopp itu benar-benar diterjemahkan sama Luis Diaz dan diimplementasikan di lapangan.
Dan terbukti Luis Diaz tuh udah berapa kali jadi penyumbang gol Liverpool di berapa pertandingan terakhir ya. Jadi Liverpool sebenarnya beruntung juga punya Klopp kan, karena bisa jadi kalau bukan Klopp pelatihnya bisa dia situ dimasukkan menit 70, menit 80 ya kan. Iya, iya, iya. Dan dimasukkan di awal babak kedua itu ya bikin maksimal dari apa kemampuan dari dia Mm-mm. sendiri. Mm-mm. Bukan nggak kayak Gareth Southgate pas Inggris kemarin kan masukin Rashford, Sancho itu cuma buat nendang penalti, buat biar apa coba. Jadi ya biar Tapi panas si selain itu Luis kira-kira Diaz-nya. apa lagi? Ah, apa kayaknya kalau yang aku lihat ya dari Villarreal sempat menyamakan agregat 2-0 kan dari golnya Kokolan sama si siapa Chukwueze atau siapa gitu. Dia. Oh ya. Iya. Terus itu kan itu sebenarnya Villarreal diuntungkan, tapi lagi-lagi mungkin faktor mental aja sih di sini. Karena kalau ngelihat pergantian pemainnya nggak ada yang salah sama Villarreal dan Liverpool juga Klopp juga masukin Luis Diaz itu sebenarnya bukan untuk jadi pembeda tapi lebih ke intensitas serangan Liverpool pengen ngambil inisiatif serangan di babak kedua aja sih sebenarnya itu. Jadi Apa maksudnya berarti itu di babak pertama memang sengaja Liverpool kasih Villarreal dulu untuk enggak mempermainkan ini kan apa emosionalnya Villarreal. emosionalnya, staminanya kan? Iya, iya. Mungkin klub sudah mengkalkulasikan itu kayaknya. Bisa jadi si klubnya sudah mengkalkulasikan itu dan dia punya tenaga muda, gairah muda, jiwa muda, ya sudahlah masukinlah si Luis Diaz kan. Tapi aku yakin eh misalnya dulu anggap hal yang kita sampaikan tadi itu memang kayak gitu rencana Klopp. Tapi aku yakin Klopp dan pemain Liverpool itu pasti kaget Panik. Ya. pada saat Villarreal cetak 2 gol. Iya, iya, iya. Iya. Kalau 1 gol Betul. mungkin masih diterima lah kan. Tapi aku yakin kayaknya mereka tuh pasti panik tuh di pas Villarreal bisa cetak 2 gol. Tapi kalau misalnya dari aku sendiri sebenarnya prediksi awal itu Villarreal Liverpool di leg kedua ini awalnya itu bakal aku Alot. mikirnya berjalan alot. Jadi sekalipun misalnya skor akhirnya tetap nih 2-3, tapi prosesnya bukan kayak gini. Bukan unggul dulu Gampang 2-0. banget kayaknya ya. Iya. Iya. Awalnya itu prediksiku tuh misalnya prosesnya Liverpool yang unggul duluan. Tapi ini justru sebaliknya kan, malah Villarreal yang sempat. Tapi selain dari faktor Luis Diaz, aku sih ngelihatnya ini memang ada konsekuensi, ada plus minusnya dari strategi yang dipilih si Unai Emery ini. Ya. Yang pertama, Unai Emery ini pinter, dia kayaknya nonton matchnya Liverpool dikalahkan Inter. Inter itu main cukup high press sama man to man marking dia. Jadi satu main, walaupun misalnya konsekuensinya di babak kedua habis napasnya. Habis stamina, iya. Sempat ada yang bilang kan, kalau memang punya main pas-pasan gitu kan, kenapa nggak kill the game gitu? Udah sempat 2-0 ya habis-habisan aja. Tapi kadang orang lupa Villarreal ini kan tim papan tengah kan, bukan yang tim yang memang punya kebiasaan bisa kill the game gitu kan, atau yang memang bisa aman lah gitu. Tapi ini Villarreal kan sebenarnya tim papan tengah lah, namanya kuda hitam juga gitu kan. Tapi memang dari press tinggi yang diterapkan Villarreal sama man to man marking, satu babak tuh cukup. Tapi Unai Emery lupa kalau main bola itu 2 kali 45 menit kan. Gitu kalau aku lihat di awalnya. Dan ini juga sih, dan apa namanya, kayaknya di kamusnya Unai Emery itu nggak ada tuh yang namanya main aman pada saat satu kaki itu sudah masuk gitu loh. Nah,
Jadi kayaknya di kamusnya Unai Emery itu nggak ada tuh taktik yang main low block atau mid block. Dan itu selama dia di Arsenal pun jarang banget kita melihat. Ya Arsenalnya Unai Emery sama Arsenalnya Mikel Arteta tuh yang nggak beda jauh gitu kan. Jadi ya ini hasil Liverpool Villarreal ini mengejutkan, tapi Prosesnya yang mengejutkan sebenarnya. prosesnya yang mengejutkan, tapi end game-nya itu nggak mengejutkan. Iya kan? Iya. Tapi ada yang menarik ini sebenarnya dari press conference-nya Klopp di akhir match itu. Klopp itu mengakuin Villarreal pakai taktik man to man marking itu merepotkan Liverpool. Tapi kira-kira menurutmu nih kan, ya seperti kita tahu Klopp ini kan yang dikenal tipikal gaya bermainnya. Aku nggak tahu kalau sekarang ini masih kayak gitu apa enggak, gegen pressing gitu kan. Ya. Tapi kalau yang kita lihat kan gaya bermain Liverpool ya nggak yang sporadis, di mana bola di situ semua pemain, nggak yang kayak gitu. Nggak Leeds United Bielsa lah. Nggak yang kayak gitu, barbar kan. Tapi dari yang disampaikan Klopp ini, apakah ini bukan jadi senjata makan tuan kan? Jadi ini bisa jadi nanti si Ancelotti nih tahu nih kan, salah satu kelemahan Liverpool itu ya dengan gaya bermain seperti itu. Walaupun man to man marking itu kan sebenarnya kuno ya, udah kuno ya. Di sekarang ini itu kan dulunya itu man to man marking gitu kan, zonal marking kan. Iya. Tapi kalau misalnya dari yang sampaikan Klopp ini kira-kira gimana menurutmu? Apakah memang gegen pressing itu ya anti gegen pressing itu ya man to man marking? Bisa dibilang begitu, tapi sebenarnya bukan man to man marking kalau aku ngasih tanggapan ya, tapi lebih ke struktur defensif strukturnya tuh yang lebih compact, yang lebih rigid. Jadi bisa jadi benar juga statementnya Midian tadi yang ngomong kalau man to man marking itu kuno. Iya, mungkin sedikit modernnya itu adalah bertahan lebih ke dalam lagi untuk anti gegen pressingnya gitu. Karena kalau misalnya gegen pressing kita terapkan di man to man marking, perlu diketahui juga kalau skuad Liverpool yang musim ini dan beberapa musim sebelumnya itu, kalau misalnya secara kolektif itu sebenarnya enggak, pemain Liverpool itu bukan yang skillful gitu loh. Maksudnya kalau misalnya dia di man to man marking, itu memang itu kenapa taktiknya Emery bisa jalan, mungkin karena enggak yang bisa take on pemain lawan itu ya paling mentok cuman si kalau di tengah Salah, di depan Thiago, di depan Salah, di tengah Thiago gitu kan. Jadi mungkin strateginya si Emery itu efektif pas man to man marking. Nah, kalau misalnya kita bawa di final nanti lawan Ancelotti, lagi-lagi ini kita ngomongin Ancelotti ini pelatih bukan kaleng-kaleng, ini pelatih satu ini kan. Ini Don ini. Jadi kita apalagi si Ancelotti sudah ngomong tentang akan men-treat Liverpool final ini seperti derby Merseyside, dan itu sebenarnya sudah jadi alarm buat Liverpool kalau ya itu nanti entah ilmu hitam apa yang akan dikeluarkan sama Ancelotti. Tapi aku nggak bisa mengiyakan dan nggak bisa menyalahkan juga kalau misalnya salah satu antitesis dari gegen pressing itu adalah man to man marking. Tapi ya memang konsekuensinya siap-siap aja kehabisan nafas di babak kedua udah. Tapi Liverpoolnya si Klopp ini kan gaya bermain klub yang entah itu yang seperti Villarreal ini atau tipikal-tipikal tim papan bawah Liga Inggris yang ya udah sudah semua satu jiwa satu semangat bertahan total gitu kan, gaya-gaya Brighton gitu kan atau Watford kalau sudah ketemu Liverpool. Tapi pada akhirnya Liverpool kayaknya jarang menemui jalan buntu.
apa yang bikin Liverpool se apa daya magisnya cetak gol itu kayaknya memang Mm, selalu ada aja caranya gitu. mm, mm, Apakah memang faktor tunggalnya itu di trio di lini depannya atau mm. memang gimana menurut Bu, eh, lini tengah kalau aku. lini tengah ya? Lini tengah kalau aku. Nah, berarti kalau misalnya musim depan nih salah satu dari lini depannya Liverpool ada yang hilang, nggak Mm-mm. terlalu berpengaruh berarti selama lini tengahnya masih tetap. Sepertinya nggak terlalu nggak begitu berpengaruh selama lini tengahnya itu kualitasnya diisi sama kayak Thiago atau Fabinho dan Jordan Henderson. Liverpool kayaknya baik-baik saja. Iya ya. Iya, Nggak, Liverpool kayak. sebenarnya memang yang sampai itu yang aku lihat sih di match Villarreal juga itu karena Hmm, pada saat Mane kemudian Jota di babak pertama, Salah itu buntu, hmm, kemudian Diaz masuk di babak kedua, kalau ganti Jota kalau nggak salah ya. hmm, Gol pertama Liverpool itu dari lini hmm, kedua kan, hmm, Fabinho kan. hmm. Jadi memang nggak kontribusinya mungkin bukan dari lini tengah secara full, tapi opsinya itu selalu ada dari lini kedua, nggak Ya, yang hanya bertumpu. Orang kan ngertinya Mane salah gitu. Kan ya, ada Firmino sekarang nggak hmm. tahu Firmino kemana gitu kan. Tapi memang lini tengahnya itu kalau misalnya dibilang underrated, Nggak juga, underrated nggak juga ya. nggak juga, nggak. Dibilang pas-pasan juga enggak. Iya kan? Iya, jadi balance, lebih balance Eh, sebenarnya lini tengahnya Liverpool ini. tapi kalau dari matchnya Villarreal Hmm. Liverpool kemarin, hal yang menarik gitu atau point of view yang bisa di ini apa kira-kira? Ini kalau aku cuman pengen menyoroti Francis Coquelin yang selebrasi tapi belum, ya maksudnya ya mbok sabar gitu loh. Apalagi Enggak, agregat masih sama kan? apalagi agregat masih sama ya kan, sosokan, kualat lah kau. Tapi akan ada dua, iya ada dua pemain jangkar dulu di Liga Inggris tuh. Kok Hmm, kalian sama Alexander si Song. bukan Kapwe itu yang Oh, Etienne Villarreal tuh. Capo, iya 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 Kapwe itu kan, iya iya iya. itu kan Mm-mm. Watford. mantan, iya mantan Liga Inggris semua itu yang Mm-mm. di Mm-mm. sana. Tapi kalau yang dari pandanganku ya dari match yang kemarin itu karena memang kita sama-sama sepakat lah yang mengejutkan itu prosesnya bukan hasil Mm-mm. akhirnya. Mm-mm. Tapi point of view dari aku itu sebenarnya Unai Emery ini pelatih pintar, Mm. pintar. Tapi ini menyampingkan dengan pada saat pengalamannya di Arsenal ya. Jadi Mm. memang nggak bisa juga. Eh, lu kenapa di Arsenal gagal gitu kan? Tapi aku menilainya sih dari match ini eh, Unai Emery itu pelatih pintar, pelatih adaptif, pelatih yang nggak malu-malu tuh kalau misalnya Liverpool dikalahkan Inter atau misalnya entah di match yang mana lah dia nonton gitu kan, dia bisa menyesuaikan tuh ke Mm. dan menyalurkan ke pemainnya. Ya, Cuman memang ya dia terbatasnya sama kualitas pemain yang sumber dia dayanya punya, ya, sumber daya ya kan? manusianya yang Eh, terbatas. Heeh. tapi itulah adaptif dia. Jadi nggak yang Mm-mm. monoton yang kalau udah lawan Liverpool kan harusnya pikiran orang ya bertahan aja kan. Betul, betul. Mm-mm. Tapi ya bisa curi gol pertama itu sesuatu yang luar biasa loh kalau aku Ya, lihat apalagi lawan Liverpool proses ya. dari proses golnya itu tuh bagus banget itu gol Eh, pertamanya Villarreal. bukan yang gol-gol anu ya, Gol-gol yang dari dari kesalahan langit. Ya, enggak, bukan gol-gol dari langit. dari set play memang kan. Iya, dari set play ya, betul. Mm. Setelah match Villarreal Liverpool, aku kira itu Madrid City bakalan flat gitu kan. Tapi ternyata justru lebih apa ya? Lebih entertaining yang leg kedua ini. lebih lebih entertain, lebih kasih kejutannya itu nggak Mm. nanggung-nanggung Nggak gitu kan. nanggung-nanggung ya. Nggak nanggung-nanggung, tapi Madrid City kira-kira kalau aku tadi kan Villarreal Liverpool tuh awalnya nggak kayak gini harusnya Ya, prosesnya. iya, Tapi iya. kalau Firman nih kira-kira memang sudah menebak kayak gini atau gimana? Ah, sebenarnya nonton
nonton Madrid sama City tuh kayak roller coaster gitu loh. Iya. Nonton Madrid City tuh roller coaster. Maksudnya aku nunggunya itu golnya kapan, karena pasti bakal ada gol. Cuman pertanyaannya Iya. kapan, dan ketika babak pertama bahkan setelah babak kedua pun kayaknya kok nggak ada gitu kan. Kok Aku sempat biasa. terbayang itu bakalan seperti match lawan ATM. Di ATM kosong-kosong kan. Aku Eh, aku nggak pernah ragu akan ada gol, cuman eh, mau sampai kapan gitu loh nunggu. Dan ketika eh, Riyad Mahrez ngegolin, hmm. dan golnya itu bagus banget kalau menurutku kan. Dan setelah itu Guardiola bikin pergantian pemain ya kan. Hmm. Aku pikir, oh udahlah, kelar City final lagi nih. Aku lupa kalau yang di manajer itu Ancelotti. Dan yang aku cuman serius itu nggak nyangka banget kalau Ah, bisa tiga gol di late ah, injury time ini. Mungkin kalau misalnya kita bisa minjem perkataannya Sir Alex, itu football ah. bloody hell lah ini, match City Real Madrid ini bangsat. Iya, kalaupun misalnya Madrid yang lolos, prosesnya ini memang bikin orang geleng-geleng kepala. Karena sempat aku mikirnya gini loh, gimana ya rasanya jadi fans Madrid? Ya kan tadi subuh gitu kan, masih masih nggak nyangka pasti tuh. Pasti sekarang fansnya Madrid itu masih bahagia banget scroll Twitter, Ih, scroll TikTok gitu kan, lihat gol-golnya kan, pasti tuh. Aku aja yang bukan fansnya tuh kampret gitu. Aku bukan, karena jujur aku menginginkan City yang di final. sama. Aku juga menginginkan City di final dan Guardiola juara gitu loh. jadi memang jadi fansnya Madrid yang musim ini nggak tahu ya gimana rasanya. Roller coaster ya, bukan cuma roller coaster mungkin ya, karena sudah mulai dari match lawan PSG. Iya, Lawan PSG kan mereka kan sempat kalah, kalah kan, kalah, iya kalah. dan di podcast kita yang sebelumnya kan aku sempat bilang, wait a minute, this is Don Carlo Iya, pelatih iya, Itali, iya. terserah lu mau bagaimana di match pertama, tunggu lo di Santiago Bernabeu kan. Mm-mm. Dan kejeniusannya Ancelotti itu menurutku pada saat dia menarik Toni Kroos, Luka Modric, dan masukin si Kamavinga. Itu sih main blowing banget kalau aku ya, karena gini, yang diganti itu kan yang tiga sejajar tuh Modric, Casemiro sama Toni Kroos. Casemiro, Toni Kroos. Itu diganti yang pertama Rodrigo. Rodrigo Rodrigo ini kan tipikalnya kan winger depan. kan, Iya, winger. winger depan. Uh-uh. Modric itu diganti Asensio, Asensio, iya. tipikalnya juga kan Winger winger juga juga. kan. Iya. Normalnya ya, ya pemain yang diganti ya posisi yang Nah, ya itu juga kan mm-mm. yang 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 nggak menduga itu ya, aku di situ bakalan paling yang diganti nih ya Kamavinga gitu kan, Mm, mm, atau Ceballos gitu kan, kan mm, itu mm, yang identik tuh pemainnya mm, kan. mm. Itu mind blowing banget, maksudnya masukin Kamavinga di momen-momen seperti itu, di saat Madrid itu butuh gol buat lolos. Dan Eh, keputusan Ancelotti masukin Asensio sama Rodrigo itu memang murni untuk bikin, kalau dari pandanganku ya, itu buat hmm. menggoyahkan lini belakangnya City, kalau yang aku lihat, karena Bikin pecah ya. ya konsentrasinya pecah. Karena kan setelah golnya Mahrez itu kan Gabriel Jesus ditarik tuh, dimasukin Mm-mm. sama si Jack Grealish ya kalau nggak salah. Iya ya, Terus si Mahrez diganti sama Fernandinho. Fernandinho. Jadi itu taktiknya Guardiola itu sudah benar. Maksudnya Hmm. pengen mengamankan agregat keunggulan 2 gol. Hmm. Ya tapi ya lagi-lagi yang di Madrid sana itu lebih pintar lagi. Tapi menarik itu yang disampaikan tuh
yang kamu sampaikan barusan tuh. Hmm. Taktik pergantian pemainnya si Pep itu sudah benar tuh Hmm. kan untuk Hmm. mengamankan kan. Hmm. Nah, tapi ada yang opininya begini. City-nya si Pep itu entah Pep latih siapapun, Hmm. gaya bermain aman atau bertahan itu Sama. bukan tipikalnya dia. I see. Jadi itulah yang bikin I ngebunuh see. City, I ya see. kan? I see. Keunggulannya Pep mau siapapun yang dilatih, Hmm. ya passing pendek, passing cepat, ya ke depan, Hmm. bukan yang eh, ke samping, ke Mengulur-ulur waktu. belakang, Iya, gitu iya, kan? iya, iya. Ya I kan? see. Ngerti, Bukan ngerti. itu. Ah, Tapi kalau menurutku, entah itu si Pep memang niatnya untuk bertahan atau seperti yang tadi ya harusnya Pep itu tetap menyerang gitu kan. hmm. Dengan melihat hasil akhir ini, apapun strategi yang dipilih Pep bakal tetap salah Iya, iya, iya. karena hasil akhirnya tetap kalah kan. Iya. Kalau misalnya nih Fernandinho nggak ditarik nih, Mahrez tetap di lapangan, pasti akan ada yang bilang udah unggul 1-0, Kenapa tinggal nggak 15 menit, bertahan? kenapa nggak Iya, bertahan aja, iya, iya. I see. ya kan? Iya, betul, Ya kan? betul, Cuma, betul, betul. cuman memang eh, ya kayak yang di awal kita bilang tadi, ada yang sempat lupa Hmm. pelatih Madrid itu Don Carlo, ya kan? Itu Karena dia. kalau kita lihat ekspresinya, perhatikan ekspresi Carlo Ancelotti pada saat gol pertamanya Rodrigo itu dia kayak geram banget itu kan, Hmm. kayak Hmm. sama kayak yang penantianmu itu lah, ini gol pasti ada tapi nggak Hmm. tahu kapan. Iya, 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 iya. Lahirnya itu malah di menit 70-an, satu gol pula kan. Iya, iya. Tapi kalau dari aku sih, yang aku lihat ya, dari 3 match, bukan 3 match, tiga, jadi lawan dari PSG, lawan Hmm. Chelsea, Hmm. Ancelotti itu punya satu senjata yang orang justru melihat itu kelemahannya, tapi itu jadi keunggulannya. Kalau pandangan ya, Siapa? Karim itu ada di Benzema. Valverde. Oh, Valverde. I see. Ancelotti itu bikin trik-trik ala-ala mafia Itali. Valverde itu ngapain di situ ditaruh kan? Di- jadi 3 pasang di depan kan Hmm. Valverde. Hmm. Walaupun ini di atas kertas ya, di formasi awal ya, Valverde, Benzema dengan Vini kan. Hmm. Dan beberapa videonya Coach Justin aku lihat juga, Coach Justin itu selalu bilang Ancelotti ini tolol karena eh, kenapa Tetap, nggak tetap dipasang masang. Rodrigo? Iya, iya, iya. I see, I see. Walaupun memang pada akhirnya dengan adanya trio Rodrigo, Vinicius, Benzema ini pasti jadi menghasilkan yang bagus buat Madrid kan. Hmm. Tapi disitulah cerdiknya Ancelotti. Hmm. Dia tahu kapan tuh harus masukkan Rodrigo kan. Iya. Mungkin kalau dari menit pertama dimainkan, bisa jadi tipikal Rodrigo ini bukan tipikal yang bagus mulai dari awal main kan. Iya, iya, iya. I Pada see. saat di penghujung aja gitu kan. Betul. Cuman kalau aku lihat sih salah satu taktiknya si Ancelotti itu di Valverde, karena pada saat posisi ofensif Hmm. Valverde itu dipakai buat pengganti si Vasquez di Lucas fullback Vazquez. kanan. Iya. Nah, pada saat defensif Valverde itu difungsikan jadi Tengah. DMF, Hmm. ya kan? Hmm. Jadi memang bayangan aja nih Valverde nih. Hmm. Karena memang Valverde juga punya nafas kuda lah. Karena Iya. dari semua tipikal gelandang tengah kemarin itu 120 menit cuman dia doang Valverde, yang iya diganti. Valverde aja tuh yang kayak kuda Kampret itu kan. habis minum extra jos kayaknya dia tuh. Dan dari situ sebenarnya aku ada satu yang aku benar-benar baru sadar. Ternyata di Hmm. Liga Champions itu 5 sampai 6 pemain bisa diganti. Iya. Ya kan? Iya. Aku baru tahu loh. 5 sampai 6. Itu menyambung omonganmu tadi yang Valverde. Mungkin Ancelotti memang, ya lagi-lagi kita bicara Ancelotti ini, kita nggak bisa mengesampingkan kejeniusannya dia dalam hal memposisikan pemain, dan itu sudah dibuktikan dari ketika dia di Milan memposisikan Pirlo dari CMF ke DMF kan.
Dan ketika orang-orang mempertanyakan kenapa Ancelotti tetap memasang Valverde pada saat di pertandingan sekrusial lawan City, mungkin karena Ancelotti melihat apa yang nggak kita lihat dari Valverde. Dalam artian Valverde itu versatilitasnya tuh mungkin satu dari sedikit pemain Madrid yang bisa dipasang di mana aja gitu. Iya. Ya kan, dia bisa jadi winger, bisa jadi second striker, bisa jadi holding juga gitu. Dan itu di pertandingan lawan City kemarin kan, ya benar yang kamu bilang tadi. Tiap kali Madrid dalam defensive positioning, pasti Valverde itu ada di di lapangan tengah tuh, jadi menjaga kedalaman. Jadi ya yang nggak dilihat sama orang awam tentang Valverde itu ya itulah yang dilihat sama Ancelotti. Berarti Valverde ini bisa dibilang jokernya Don Carlo lah ya. Iya, bisa jadi, bisa jadi. tapi aku yang bikin yang membedakan antara City sama Madrid juga, selain kita bicara mental, mungkin mental sebenarnya nggak begitu pengaruh ya, karena kalau misalnya kita membandingkan kedalaman skuadnya City sama Madrid tuh nggak beda jauh gitu loh. Dan di belakang paling mentok cuman ya siapa, Nacho sama Carvajal kan. Untuk center back-nya ya paling Alaba sama si Eder Militao lah. Militao ini mirip-mirip sama John Osi, Evans. Ya. Beneran aku. Iya, makanya itu mungkin masih lebih bagus Ruben Dias sama Laporte mungkin ya. Iya. Tapi kalau misalnya kita bicara kedalaman skuad itu mungkin nggak beda jauh, bahkan mungkin City di atasnya Madrid. Iya. Tapi City itu nggak punya apa yang dimiliki Madrid, Karim Benzema. City itu nggak punya pemain yang insting gol sama teamworknya itu sama bagusnya. Nggak ada tuh. Padahal Benzema itu kan udah tua kan. 34 tahun. Jadi itu yang nggak dimiliki sama Manchester City, kematangannya Benzema dalam kemampuannya dia membaca pertandingan gitu kan, dan positioningnya dia gitu. Gimana keberuntungan ya? Iya, gimana ceritanya seorang striker itu posisinya pada saat itu ada di tiang jauh gitu. Oh, yang gol pertama ya? Iya, gol pertama. Gol pertama Rodrigo ya? Itu gimana ceritanya? Padahal kalau misalnya, tapi itulah pintarnya kayaknya Benzema. Usianya sudah nggak muda lagi. Di musim ini banyak pertandingan penting. Tapi kalau kita lihat ya di live match-nya, nggak yang kelihatan striker yang tua yang jalan santai. Betul. Tapi setiap pergerakannya itu efektif memang. Dia tahu harus mana gitu kan. Dia tahu kapan harus lari, dia tahu kapan harus jalan santai gitu kan. Tapi memang itu ya jadi pembeda itu si Benzema nggak punya si. Tapi satu hal yang terkait mental tadi. Orang mau bilang ini memang perkara mental, aku fine-fine aja gitu kan. Ya sebenarnya ini yang membedakan mental Madrid punya mental, City nggak punya mental. Secara visual kita cuma bisa ngeliat dari sisi permainan gitu kan, nggak ada yang kontennya. Tapi aku nggak setuju itu pada saat nama-nama United itu di bawah. Come on bro, walaupun City kalah dari Madrid, tapi sekarang tuh nggak waktu yang pas bilang harusnya kayak Manchester yang merah dong, punya mental kapan nih 99? Udah mental satu dekade terakhir. Mental satu dekade yang lalu. Jadi kadang ya aku sebagai fans United itu jadi kayak merasa malu kan. Kalau misalnya MU sekarang ikut perburuan gelar juara Liga Inggris, oke aja. Oke aja, iya. Ini yang sudah zaman jemput, lu mau bilang walaupun memang kenyataannya orang kan beranggapannya tuh City nggak punya mental kalau dibandingkan Madrid, karena pada akhirnya orang sadar Phil Foden itu masih pemain muda, ya kan? Pada saat City bermain bagus, hasilnya bagus, Foden bermain
gemilang. Mm-mm. Di saat itu juga orang-orang ya memuji setinggi langit Phil Foden gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Semua orang tiba-tiba Hmm. eh, mengagung-agungkan false nine-nya ya Pep Guardiola ya, Guardiola ya, ya. gitu kan. Tapi pada saat kondisi yang tidak memihak seperti ini, Mm. ya semua jadi hilang tuh yang tadi kan. Mm-mm. Foden itu masih bocah gitu kan. Mm. Mm-mm. Bocil mau diinin sama Benzema ya memang dari segi udah jelas lah kan. Jelas jauh ya. Tapi kira-kira nih Pep ini kan sempat itu beredar tuh berita yang bilang ini kan kutukannya Yaya Ya Toure ya nih. Tore ya. Ah, 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 ah. Fudu-fudunya Kudu ya. Rika kan. Ah, 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 ah. Terlepas dari mitos-mitos itulah. Mm-mm. Pep ini kan bisa dibilang UCL ini jadi mimpi buruknya kan. Mm-mm. Mimpi buruknya Pep. Sebagus apapun main di liga, eh, selama tangan City ya belum pernah sama sekali gitu. Mm-mm. Jadi juara UCL. Kira-kira apa yang sebenarnya sih yang jadi masalah si Pep ini Eh, di City? yang pertama karena voodoo itu jelas. Yang kedua Eh, menurutku mungkin tapi nggak terlihat sih. hmm, Aku pengen ngomong kalau Pep itu masih overthinking untuk di satu pertandingan, tapi overthinkingnya dia yang biasanya terlihat nggak terlihat. Gini-gini ya. Iya, tapi terlihat juga gitu. kayak yang tadi kan, kayak yang tadi yang ya, dia menarik Riyad Mahrez karena pengen dan mengganti Fernandinho karena pengen menjaga kedalaman, menjaga keunggulan gitu kan. Hmm. Tapi ya itu sebenarnya Pep itu sudah harus berhenti berpikir di situ gitu. Gak usah Biarkan macam-macam lagi. ya, biarkan pemainnya mengatur ritme, biarkan semuanya terkendali sampai 90 menit udah gitu kan. Tapi enggak, dia tuh tetap aja gini kan. udah kayak kondektur gitu. Hmm. Jadi ya itu mungkin itu yang faktor yang membuat Pep itu gagal di Eropa karena dia pengen itu apa namanya nggak Perfecto ya. overthink. Iya dia terlalu perfeksionis memang terlalu perfeksionis dan segalanya harus sempurna dan itu yang bikin dia sebenarnya gagal. Dan aku pengen melempar pertanyaan ini nih ke Ah, kamu. Apakah ini juga jadi pembuktian bahwa Pep itu sebenarnya nggak ada apa-apanya kalau tanpa Messi, Xavi, Iniesta? nah, aku penggemarnya Pep. Oke. Aku menginginkan Pep itu di United pada saat eh, Sir Alex lengser. Mhm. Sejauh yang pengamatanku, Mhm. khususnya ya pas dia di City ya, Mhm. segagal-gagalnya Pep, kalau nggak salah yang pernah disingkirkan sama eh, pernah disingkirkan Liverpool, pernah disingkirkan Olympique Lyon kalau nggak salah ya. Mhm. Jadi segagal-gagalnya Pep itu orang entah itu yang kita seperti biasa yang yang penonton biasa seperti ini entah pun luar Mhm. itu sangat sulit mencari titik kesalahan Pep Iya, pada saat gagal. iya, betul. Nah, menurutku itu menjadi salah satu indikator sebenarnya kalaupun misalnya Pep ini nggak dibilang sebagai GOAT-nya manajer sekarang, Hmm. tapi tidak bisa sama sekali orang mengatakan Pep ini sebenarnya nggak ada apa-apanya dibanding misalnya tanpa Messi Tanpa gitu kan. Messi, iya, iya, Karena kita pun sebenarnya sulit untuk menemukan sebenarnya apa salahnya gitu iya, kan. betul. Dari strategi pemilihan pergantian pemain sebenarnya sudah masuk akal kok. Semuanya Kecuali kalau iya. misalnya Mahrez itu diganti sama si siapa gitu kan. Ah, Nah, ah, itu ah, kan ah. Ya. ya, pemilihan pergantian jadi tipikal agak defensif di menit seperti itu ya masuk Hmm. logis gitu kan. Hmm, hmm, hmm.
Jadi kalau misalnya dibilang Pep sebenarnya bukan pelatih, nggak ada apa-apanya kalau nggak ada Messi, nggak ada Hmm. Xavi, Hmm. Dewan Barca gitu kan. Aku sih nggak setuju. Hmm. Gitu. Karena memang kita masih sulit kok mencari Kelemahannya ya. alasannya, kelemahannya apa sih dasarnya gitu kan. Hmm. Karena kekalahan City semalam juga bukan kekalahan yang dari awal udah Betul, kelihatan kedodoran. betul. Secara permainan itu City masih berjalan kok strateginya. Hmm. Hmm. Tapi memang karena ini pertandingan yang luar biasa, Iya, yang yang di luar nalar. Aku iya, sendiri nggak nyangka gitu. iya. Ini seharusnya jadi partai final ini. Ini partai final tuh harusnya kayak gini. Nah, aku sih takutnya euforia match semifinal ini jadi jatuh nanti di final. Jadi Hmm. anti klimaks. Aku sih harapannya, tapi karena Liverpool yang lawannya Madrid Hmm. masih tinggi keyakinan bakalan menarik nih bagi Hmm. bagi penonton netral ya. Hmm. Aku sih harapannya sih kayak gitu. Tapi kira-kira apa yang mendasari pertanyaan itu? Nggak ada, aku tadi ada sempat lihat-lihat ya suara-suara bising kalau Nah, ya Pep itu memang cuma nggak ada apa-apanya tanpa Messi, Xavi, Iniesta kayak gitu dan ya nggak ya itu sebenarnya sudah nggak bisa dipakai lagi sih argumen itu hmm, di tahun 2022 gitu karena iya, kita mau jauh ke belakang banget kalau kita mau nyebut Pep itu nggak bisa apa-apa tanpa Messi, Xavi, Iniesta ya. Iya, Pep itu bisa melakukan apa yang nggak bisa dilakukan sama pelatih Barcelona gitu. iya, iya. Pascanya dia, Hmm, ya kan? Dan itu membuktikan kalau ya Pep itu kita nggak bisa membantah kalau dia tuh memang manajer jenius. hmm. Ya satu-satunya kelemahannya Pep itu adalah ya terlalu perfeksionis, terlalu terlalu over simplicity dia, terlalu overthinking dia itu. Tapi kalau khusus di match yang semalam ya, Hmm. aku justru ngelihat titik balik eh, City itu mulai turun itu pada saat KDB diganti. Hmm. Walaupun pada saat kalau nggak 1 menit, 2 menit, nggak lama setelah pergantian KDB itu, justru City sempat unggul 1-0, Ya, ya. 0-1 kan. Hmm. Tapi aku lihat rohnya Hilang. City itu ada Hmm. di KDB. Hmm. Pada saat KDB diganti, Pep itu artinya ngelihat ada sesuatu yang salah di City, Ya, 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 ya ya, kan? ya. Dan pada saat diganti dia jadi setengah nyawanya City itu kalau Hmm. aku lihat sih hilang kan. Walaupun ya nggak lama itu tiba-tiba unggul gitu kan. Hmm. Orang ngelihatnya kan keuntungan jadi Ah, pembeda nih kan. ah, ah. Tapi ya jangan lupa City keunggulannya masa passing-passing dekat cepat, kemudian kombinasi terupasnya Hmm. KDB Hmm. sama seperti di match pertama di Etihad Stadium itu yang golnya siapa ya? Yang terupasnya KDB yang Oh. Irfan Melo itu Hmm. bagus siapa tuh? Aku sih ngelihat di titik balik Madrid Madrid itu masih tetap intensitas penyerangan itu Hmm. apalagi makin yakin tuh Carlo Ancelotti melakukan pergantian yang tiga Hmm. tiga Pada gelandang saat sejajar KDB itu diganti. pada saat Hmm. KDB diganti. Hmm. Aku sih ngelihatnya di situ kalau di match yang Ya, semalam itu. itu memang murni ini taktikal superiority-nya Ancelotti itu kan Ancelotti membaca membaca taktiknya Guardiola gitu. Hmm. Dan ya dengan nggak adanya Kevin De Bruyne di lapangan, oke lah masih ada Bernardo Silva. Bernardo Silva diganti nggak sih kemarin tuh? Diganti ya? Enggak, Enggak ya? Ya enggak. mungkin adanya Bernardo Silva tapi tetap saja kalau kita bicara Hmm. kualitasnya KDB ya memang belum nggak ada pemain City yang bisa bisa menyamai kontribusi KDB di Hmm. Manchester City sampai sejauh musim ini dan musim-musim sebelumnya. Tapi pemain-pemain Madrid ini kan kalau kita coba flashback lah, Hmm. Madrid ini kan dikenal orang kan Los Galacticos kan. Iya 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 iya. Iya. Orang kan Untung sempat kamu lupa mengangkat isu ini nih. Untung kamu mengangkat ini jadi lebih menarik nih. kan
ini mungkin bagi fans-fans yang 2000 2005 sampai 2000 berapa ya? 10-an kah? Pada 2011 Hmm. Ronaldo kan 2009 2006 Ronaldo. masuk 2009 ya. Hmm. Madrid itu kan dikenalnya Los Galacticos, ya kan? Hmm. Hmm. Tim bertabur bintang. Hmm. Kalau kita lihat di beberapa musim terakhir ini, agak beda ya. Saya coba sebutkan lah dari starting 11 semalam ya. Di penjaga gawang itu di bawah Courtois. Courtois ini ya apa lah ya, nggak yang wah banget tapi oke lah dari postur pendukung gitu kan, masih muda dari usia muda yang sudah jadi anu. Kemudian di bek kanan Dani Carvajal nih secara nama tuh bukan yang pemain bintang, ya kan? Ya. Karena memang jayanya pas di triple UCL tuh dia ya sudah pas ini. lagi sudah ada aja kan. Tapi kalau dari segi nama tuh nggak yang mega bintang. Eder Militao nih ya Wesley Brown in disguise, kan? Nacho Fernandes nih, ini kan sebenarnya pemain lapis kedua kan? Nacho nih. Ferland Mendy anak kemarin sore. Iya, ya kan? betul. Luka Modric ya oke lah gitu kan, tapi dari segi nama bukan yang kayak level-level Zinedine Zidane, Luis Figo kan? Casemiro apalagi ini ya, bekasan dari Porto. Brazil ini. Ya, Toni Kroos mungkin ya di Jerman tuh oke lah, tapi walaupun sebenarnya dari segi karir perpindahan dulu dari Bayern Munchen sudah lewat masa emas dia. Sudah lewat masa emasnya kan? Ya. Valverde anak sore, Karim Benzema ya inilah mungkin anunya kan, God of Father-nya nih kan. Vinicius Junior ya kemarin sore juga. Dari nama-nama ini kan jauh sekali dari nama Los Galacticos kan. Aku sih awalnya stigma apa ya, klub dengan kebiasaan menghamburkan uang itu akan selesai pada saat diisi oleh pemain yang biasa-biasa aja. Betul. Ya kan? Betul. Tapi itu terbantahkan dengan Madridnya Carlo Ancelotti nih. Kalau dari pandanganmu kira-kira gimana kondisi Madrid yang sekarang kalau kita bandingkan lah dengan yang zamannya Beckham, Zidane, Figo dan lain-lain? Kamu mau tahu rahasianya? Apa? Setelah pesan-pesan berikut ini. Enggak. Kalau misalnya kita menyebut Los Galacticos itu kan 2 jilid tuh. Jilid pertama sama jilid kedua kan? Jilid pertama yang bagus tapi ampas, jilid kedua yang oke lah, bagus. Tapi sebenarnya nggak bagus-bagus amat juga endingnya. Kalau misalnya kita kita harus tarik ke belakang lagi nih, kalau misalnya kita mau bahas apa yang terjadi sama Madrid sekarang kan, itu sebenarnya cuma satu orang yang kita mau nggak mau harus mengakui orang ini yang berperan besar dalam transformasi Real Madrid. Kamu sudah tahu namanya siapa? Oke. Opa Perez ya? Bukan. Jose Mourinho. Karena begini, aku punya alasan kenapa aku bilang Jose Mourinho itu menjadi bagian yang nggak terpisahkan dari kesuksesan Madrid dalam 1 dekade terakhir. Kenapa? Mourinho datang 2000 setelah Inter kan treble. Masuk tuh Mourinho. Siapa yang didapat sama Mourinho pada saat di Madrid itu bukan pemain-pemain besar kan? Maksudnya ada Hamid Altintop, terus ada siapa lagi, barulah berikutnya ada Mesut Ozil. Lassana Diarra juga iya, Lassana Diarra yang sampai akhirnya si Lassana Diarra bersitegang dengan Mourinho dan akhirnya dia dibuang gitu kan. Nah,
peran Mourinho ini besar karena dia menurutku berhasil menyatukan ego nggak cuma pemain tapi juga presiden klub. Ah, Di oke. dari Mourinho itu selama tiga musim. Madrid itu kan selalu tuh targetnya gimana caranya juara, sukses. Mourinho datang cuma satu misi, merusak dominasi Barcelona di Spanyol. Misinya sederhana itu. Oke, musim pertama Mourinho itu babak belur kan sama Barcelona. Musim kedua, tapi di musim pertama Madrid sukses meraih berapa 100 gol kalau nggak salah tuh. Musim kedua berhasil tuh, targetnya Mourinho itu berhasil, dan menurutku itulah yang menjadi titik baliknya Madrid sampai akhirnya mereka nggak lepas dari Los Galacticosnya. Iya, itu menurutku di situ tuh. Jadi peran Mourinho itu besar di dalam hal transformasi Madrid 10 tahun terakhir. Dan perlu dicatat juga Mourinho juga yang berhasil mengubah Ronaldo dari winger ke predator. jadi kalau misalnya kita membahas Los Galacticos, ya itu jawab. Kalau dari pandanganku, ini bukan semata-mata karena aku fansnya Mourinho ya, tapi aku beberapa hari yang lalu itu memang sempat melihat nyari-nyari gitu kan. Dan ya memang kalau misalnya kita mau napak tilas ya peran andil Mourinho itu besar di Madrid, transformasi Madrid. Kemudian Mourinho keluar, Zidane masuk kan. Nah, itulah yang diteruskan sama Ancelotti sekarang. Meskipun Madrid sempat membeli Eden Hazard yang akhirnya flop juga. Tapi pencapaian gelarnya sama dengan Ronaldo. Tapi Spanyol. Berapa tahun Ronaldo? 9 tahun kah di Madrid? Cuman 2 gelar Liga Spanyol. Eden Hazard tuh 3 musim atau 2 musim 2 gelar Liga Spanyol, kan kampret. 3 musim di Spanyol, lebih banyak di bangku cadangan dan ruang fisioterapi, tapi gelarnya sama. Itu tapi yang Ronaldo zamannya Mourinho itu itu yang si pas Ronaldo yang selebrasi di Camp Nou yang kalma-kalma itu nggak sih? Iya. Ya kan? Ya itu kan dominasinya Barcelona lagi gila-gilanya itu ya di musim itu ya. Messi, Pedro, David Villa. Aku jadi teringat nih sebenarnya di euforia kejutan Champions League ini, kemenangan Madrid lolos ke final, versi Barca ini nonton TV nggak ya? Buka medsos nggak ya? Pasti kayak panas gitu kan. Iya, apalagi Madrid baru aja gelar juara kan. Iya. Makin panas lah mereka. Tapi sebelum kita akhiri diskusi malam ini, final nanti di Paris kan. Sebenarnya kalau kita flashback sedikit, harusnya finalnya nggak di Paris, tapi ya whatever lah, udah terlalu lah kan. Sedikit ini aja lah, review singkat, nanti akan kita buatkan juga video tersendirinya untuk review ya final Liga Champions antara Liverpool lawan Madrid. Tapi kira-kira prediksi gimana nih, singkat aja untuk Liverpool Madrid? Prediksinya ya final ulangan berarti ya 2018. Iya. Minus Karius. Dan Sergio Ramos. Ya akan, kalau secara taktik gol mungkin banyak golnya. Banyak golnya ini. Aku bisa memprediksi itu kemungkinan besar golnya akan banyak ini, lebih dari 2 gol. Oke. Lebih dari 2 gol. Dari gaya terus bermain? Dari gaya bermain mungkin inisiatif serangan pertama diambil sama Liverpool. Oke.
mungkin ya. Karena kalau kita melihat Ancelotti itu bukan tipikal pelatih yang Kapsuan. iya, nggak dia kapsuan, dia reaktif dia. Ada aksi, ada reaksi dia. Jadi dia Hmm. nunggu dulu ini kalau aku melihat Ancelotti nanti, dan bukan enggak mungkin taktik absurdnya pada saat Real Madrid lawan siapa itu yang dia main long ball. Lawan Barca tuh yang kalah dia. Iya. Ya Lawan itulah Barca pokoknya. kalah. Nah, itu mungkin akan terulang lagi tuh. Pokoknya Hmm. Ancelotti ini akan reaktif menghadapi taktikal anunya Klopp. Dan kayaknya nggak ada rahasia lagi sih antara Ancelotti sama Jurgen Klopp, karena mereka sudah pengalaman ketemu di Premier League kan. Iya ya, walaupun sebenarnya Evertonnya Carlo Ancelotti itu ya, Ya, ya. Ancelotti juga yang bikin karirnya James Rodriguez tenggelam kan. Tapi dia yang bikin karirnya James Rodriguez tenggelam, tapi dia juga yang bikin, kalau menurut tweetnya Regista yang tadi sempat aku baca, dia juga yang bikin James Rodriguez senang lagi main bola gitu, menikmati, menemukan kesenangannya main bola lagi tuh. Dan ya perlu diingat juga kalau Ancelotti itu meninggalkan Everton bukan karena dipecat kan, tapi karena dia mundur mau menerima tawaran dari Madrid gitu. Jadi tapi kira-kira peluang siapa nih? Piala bakalan ke Merseyside atau ke Madrid? Secara subjektif dan objektif jelas Madrid. Jelas Madrid. Jangan sampai Liverpool. Meskipun sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh banget sih mau Liverpool juara Champions League, juga bodo amat lah. Itu memang mereka sudah unggul banget dari United kan. Tapi aku sih pengennya Liverpool yang juara Champions. Supaya fans MU makin panas. Bukan. Tapi Liverpool juara Champions mau berapa kali pun aku secara pribadi nggak peduli. Asal bukan juara Liga ya. Asal jangan buat Liga. Jadi Liga itu dari City. Betul. Jadi makanya sebenarnya kenapa dasarnya aku bilang di awal tadi tuh, aku pengennya City yang karena ya aku lihat City yang bisa menghentikan Liverpool, ya kan? Karena sekarang kondisinya sudah kebalik nih. Liverpool bedanya juara CL Champions League. Setidaknya biar di liga tuh, di domestik tuh agak fokusnya agak terbagi lah kan. Betul. Apalagi sekarang City masih unggul 1 poin, 2 poin. 1 poin. 1 poin kan. Jadi biar aja lah City yang domestik. Aku nggak peduli City mau berapa kali juara. Ya, betul. Pentingnya Liverpool. Betul. Itu poinnya. Betul. Ya, itu memang mentalitas fans United itu seperti itu. Nggak masalah Liverpool tuh juara Champions League berapa kali, mau 9 kayak mau bintangnya banyak, kayak nggak masalah selama rekor juara liganya tuh nggak ngalahin United. Nah, jangan sampai dikejar, ya kan? Iya. Masalahnya nanti apalagi yang chance-nya bisa dibanggakan ya. Iya, udah nggak laku itu. Iya, betul. Udah basi itu. Betul. Jadi jangan sampai itu nggak bergema lagi. Tapi menurutmu nanti final gimana? Aku justru malah prediksi ini bakal jadi final mudah ke Liverpool. Madrid itu sudah terkuras di tiga ini, mulai dari PSG, Chelsea, sama City. Sama City nih. Aku sih ngelihatnya sih. Jadi bakal jadi final yang mudah ke Liverpool. Terutama yang membedakan ya, Madrid itu kekuatannya ya timing dari seorang Ancelotti untuk menerapkan strategi mematikannya, entah itu bagian dari pergantian pemain atau instruksi pada saat in game. Sedangkan Liverpool kombinasi strategi itu banyak tuh. Yang pertama kalau yang lihat ya, kalau tim yang dihadapin itu bermain rapat nih, atau entah garis pertahanannya rendah, lebih rendah, rendah, itu selalu punya opsi kombinasi passing, entah long ball yang direct
dari TAA atau Andrew Robertson gitu kan, Hmm. Mm-mm. atau dari tengah si Fabinho. Mm-mm. Kemudian yang kedua yang membedakan, Liverpool memang pilihan pemainnya itu kedalamannya itu nggak banyak-banyak amat, tapi satu dua pemain itu Cukup ya. seimbang Hmm. kualitasnya dengan yang inti. Mm-mm. Yang Madrid ini, yang khususnya tadi malam ya, aku lihat faktor benar-benar kejelian Ancelotti melihat pergantian City itu udah salah. Hmm. KDB ditarik. Hmm. Akhirnya dia berani dimasukkan tuh gerombolan si Rodrigo, Ger- Asensio berbarengan. gerombolan pemain-pemain muda dan ini Iya. napas-napas ini. Nah, jadi keunggulan Ancelotti itu pada saat in game dia bisa dia bisa secepat mungkin I sesuai see. keinginannya. I Nggak semua see. I pelatih atau see. klub bisa kayak gitu kan. I see. I see. I see. Ngerti, ngerti, ngerti. Nah, kalau Klopp dia kalau pertahanan Grendel mau bagaimana Hmm. dia punya opsi entah lini pertama penyerangan itu lini kedua ada. Hmm. Lini kedua ada dia pasti maksimalkan dua fullbacknya. Mm-mm. Dan yang bisa mengalahkan Liverpool itu cuma Liverpool sendiri. Hmm. Aku sih ngeliat itu. Madrid ini sebenarnya dari si Chelsea lawan Chelsea kemarin sebenarnya udah ditanduk juga kan. Udah Iya, iya, dikejar iya. 3-0 3-0 ya sempat ya. Iya, Dikejar sama kan dia sama siapa? Sama City. Chelsea, Chelsea, Sama Chelsea. Iya. Chelsea ya kan? Iya, Udah iya, iya. sempat kan Iya. sebenarnya kan. Iya. Cuman memang Don Carlo ya, itu dia sekejap dia bisa sadar tuh. Bisa Hmm. bisa bereaksi. Hmm. Walaupun orang kadang mikir kan ini udah tua, Hmm. harusnya kan kayak Ferguson pada saat final Roma itu udah Gini-gini. ya kan. Nah, jadi secara sih aku lihat ini final yang mudah ke Liverpool. Tapi aku berharapnya ini jadi final yang menarik, Hmm. bukan yang anti klimaks. Final 2000 berapa tuh yang Liverpool Madrid? Liverpool bukan Liverpool Spurs. Bukan, bukan. Bukan. Liverpool Madrid itu kok itu 2018. anti klimaks sih. 2018. Anti klimaks karena si Karius. Ya, kasihan juga Karius sebenarnya itu. Tapi kalau nanti 28 Mei ini sih semoga tetap menarik, tapi ini jadi pertanyaan mudah sih buat Liverpool. Apalagi ini ya, 2018 itu peak-nya Gareth Bale ya. Iya, iya, punya Gareth Bale. Gila itu Walaupun Gareth Bale. sebenarnya kan sempat satu-satu kan Iya, dibalas iya, Mane kan, iya. sempat ini, tapi ternyata malah jadi ngedrop dia. Saltonya Gareth Bale itu udah membuyarkan semua konsentrasinya Liverpool. Nah, mungkin inilah yang jadi nanti sebagai ajang penegasan opini-opini yang terkait mental mental Madrid ya. Orang sekarang sekarang kan kenalnya tuh ini DNA Madrid itu ya Hmm. DNA UCL gitu kan. Hmm. Dan sebagian mungkin dari pemain Madrid sekarang, Dani Carvajal, Modric, Casemiro, Hmm. Toni Kroos itu angkatannya Zidane yang 3 kali juara nggak sih? Ya, kayaknya iya. Iya ya. Iya. Jadi dari sebagian besar pemain yang angkatan yang juara treble Champions League itu masih ada di Madrid, bisa jadi pengaruh yang ini Hmm. juga ya buat Madrid. Tapi usia ya itu tadi usia nggak bisa dibohongi sih, karena nggak mungkin juga nanti pergantian pemain yang dilakukan ke Ancelotti kayak yang tadi malam Mm-mm. di final nanti lakukan itu bisa berjalan, Mm-mm. ya kan? Mm-mm. Kamavinga itu pemain dari Liga Prancis, ya memang mengejutkan aja. Memang dia jadi, aku sih ngeliat dia jadi destroyer yang Mm-mm. semalam itu pada saat dia masuk Mm-mm. membelah pertahanannya Liverpool. Mm. Apalagi ini Liverpool punya satu kartu lagi nih buat final nanti selain Luis Diaz. Siapa? Divock the Super Sub Origi. Origi ini tapi kayaknya dia cuman sekarang itu sudah ditahbiskan, sudah dibaptis hanya spesialis Derby Merseyside untuk ketemu sama Jordan Pickford. Tapi nggak tahu kita nanti ini menjadi
satu kartu as gitu kan. Si Divo Origi kok lagi mandul. Atau mungkin siapa tahu yang temannya satu lagi. Siapa? Minamino, Tak kira mau siapa sah? Minamino. Iya, iya, iya. Minamino. Tapi ada satu sebelum kita closing nih ya. Apa itu? Ada satu statement dari Michael Ballack yang menarik terkait si Virgil van Dijk. Jadi pada saat Villarreal secara mengejutkan bisa mencuri 2 gol awal kan. Kemudian muncullah statementnya Michael Ballack terkait Virgil van Dijk yang mengatakan Van Dijk ini beruntung, back yang beruntung bermain di tahun-tahun belakangan ini. Karena tidak ketemu sama Wayne Rooney, Thierry Henry, Alan Shearer, gitu kan. Sekarang dia kelihatan jadi back tengah yang mungkin jadi back terbaik bukan cuma di Eropa kayaknya kalau dilihat dari ya. Tapi Michael Ballack tuh berpendapat seperti itu dan sebenarnya ya ada benar juga yang disampaikan kan. Betul. Karena kualitas penyerang di Liga Inggris juga sekarang siapa? Si City nggak ada strikernya. Iya. Iya. MU Ban Kempes nggak ada apa-apanya ya kan. Arsenal Lacazette siapa lagi nggak ada gitu kan. Tapi kira-kira menurutmu gimana? Apakah tapi sebenarnya kalau dari aku pribadi ya yang ada orang mau coba bandingkan Virgil van Dijk dengan Maguire itu salah besar. itu ya, ada kan? Dulu sampai akhirnya naik namanya kan. Sampai akhirnya naik namanya di Regista kan. Jadi itu aku bukan di golongan itu. Bukan di golongan itu juga yang mau coba mengiyakan apa pendapat Michael Ballack gitu kan. Iya. Aku fans United tapi nggak bego-bego amat juga. Betul. Catet tuh fans United. Janganlah bego-bego. Kira-kira menurut gimana tanggapan terkait pendapatnya Michael Ballack gitu? Aku baru tahu tuh ada Michael Ballack ngeluarin statement kayak gitu. Ya mungkin kita bisa mengiyakan statementnya Michael Ballack karena memang nggak ada striker yang bukan oportunis ya, lebih ke komplit mungkin dan yang mempengaruhi yang bikin Virgil van Dijk itu lebih kelihatan superior di lini belakang karena memang dalam beberapa tahun terakhir itu kan taktik di taktik itu berevolusi banget dengan cepat banget evolusinya, bahkan karena evolusi taktik itulah yang akhirnya manajer-manajer Eropa atau mungkin Premier League khususnya fokus pada data, bukan pada kualitas individu pemain atau memaksimalkan potensi pemain yang ada gitu. Kalau misalnya kita melihat 1 musim terakhir atau 2 musim terakhir ya kita bisa secara kita bisa mengeneralisir kalau ya Premier League itu sebenarnya taktik pelatihnya itu ya cukup monoton dalam artian secara general ya. Sudah jarang banget kita melihat kejutan-kejutan tendangan dari luar kotak penalti misalnya, itu salah satu faktor pembeda tuh. Iya. Terus kita jarang melihat klub yang punya striker yang bisa one on one dengan defender gitu kan. Rata-rata skema serangan itu polanya hampir-hampir sama. Kalau misalnya ada peluang di depan kotak penalti dari luar kotak penalti, itu kalau bisa diumpan lagi kayak gitu. Berarti kayak gaya mainku di FIFA ya? Ya kayak kamu lah. Ya kayak gitu pokoknya. Jadi mungkin itu yang membuat Virgil van Dijk itu kelihatan superior. Memang dia bagus, tapi enggak juga. Tapi ya ada benarnya juga omongannya Michael Ballack gitu. Mungkin Michael Ballack tuh referensinya ke situ kalau kita secara gamblangnya ya melihatnya. Karena dia juga membandingkan di zamannya dia kayaknya kan. Iya.
Iya. Coba kalau Balak main sekarang bisa jadi Iya. dipuji juga Virgil van Dijk kan. Iya, betul. Aku malah menjadi kepikiran seperti ini. Kalau misalnya Fernando Torres, peaknya Fernando Torres dihadapkan sama Virgil van Dijk, keteteran itu Virgil van Dijk. Serius. Iya, iya. Cuman memang yang bikin eh, value dari seorang Virgil van Dijk itu naik ya dari mana dia berasal sebelumnya kan. Iya. Awalnya kan dari Celtic, Celtic, Liga Southampton. Skotlandia kan, Mm-mm. Southampton, Mm-mm. kemudian jadi salah satu back termahal di di Eropa. Liga Inggris, Eropa gitu kan. Mm-mm. Tapi ya siapa tuh yang nyangka Mm-mm. Liverpool bisa Mm-mm. membeli Virgil van Dijk dengan harga segitu dan perform gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Jadi aku sih ngelihatnya karena dia berasal dari mana, makanya namanya itu dia salah satu jadi back terbaik saat ini. Mm-mm. Central central back. Mm-mm. Kalau dibilang commanding, ada beberapa kok, Ah, ada banyak kok momen-momen di mana Virgil van Dijk itu nggak bisa menjadi komando di lini belakang. Jadi ya memang dia lagi ada di masa-masa yang di mana taktik klub itu lebih kolektif, bukan individu. apalagi yang kita kenal dulu Italia dengan Catenaccio-nya sekarang udah nggak ada kan. Coba kalau misalnya sekarang masih ada tuh yang Catenaccio Italia mungkin ya masih di Serie A sana yang atau back Liga Italia back dari Italia ya Iya, jadi salah satu back terbaik back gitu. terbaik iya. Hmm. Itu ya Gitu. memang yang berpengaruh dari ya pergeseran gaya bermain ya. Aku melihatnya dari situ, dari sisi itu. Oke, jadi mungkin udah berapa lama kita nih kalau cuman preview 2 match. Oke, mungkin sekian dulu diskusi kita malam ini. Seperti biasa, Oke. jika teman-teman ada ingin komen, silakan komen. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan share video dari The Nabaten Show. Kami mohon Oke. maaf jika ada salah perkataan. Ini benar-benar murni sebenarnya subjektif iya gitu kan. Tapi karena memang ya kita juga kalau dibanding-bandingkan dengan yang lain, secara data juga kita nggak ada yang nggak ada apa ya Kita kita infografik kita itu. nggak expert lah. Iya, ya. Ini sepak bola dari kacamata fans awam aja. Oke, mungkin sekian dulu diskusi kita kali ini. Ada mungkin closing dari Mirwan? Ah, closing dari saya di luar Champions League ya. Iya. Siap-siap Johnny Sins menggebrak Premier League. Dickhead. Dickhead. Jadi mungkin ini menarik juga walaupun kita sudah sering bahas itu tim kabupaten itu, tapi menarik juga nanti kita bahas ini era baru ya kan. Era baru. Apakah betul akan jadi era baru itu kan? Pertanyaan besarnya itu. Karena ini bukan cerita baru kan sebenarnya. Iya. Udah ada pelatih yang jadi pengalaman pahit ya kan. Ya nanti kita akan coba diskusikan terkait itu. Oke, cukup sekian diskusi kita kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ciao. Ciao.